A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan ini, yang ingin mendapatkan husnul khotimah, yang ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah, di akhir kalamnya dalam keadaan baik. Baik dalam arti kata mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Di situ dia kita meninggalkan jasad kita ini, supaya kita sesuai dengan keinginan kita untuk dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, bukan dimasukkan ke golongan orang-orang yang su'ul khotimah, di akhir hayatnya dalam keadaan jelek. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku sekalian, di sini kita akan melakukan kajian lagi. Jadi kita mengkaji lagi di surat Al-A'raf ayat 179. Nah, ini kita bacakan terjemahannya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, di sini Allah sudah menyamakan manusia itu dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kenapa sih Allah menyamakan makhluknya, ciptaannya yang sempurna dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak? Yuk kita kaji. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, manusia dan binatang ini mempunyai kesamaan, baik dari struktur anatomi tubuh maupun dari kebutuhan hidup. Nah, kita kaji dulu dari manusia dan binatang, karena di sini firman Allah mengatakan bahwa manusia itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, kita kaji dulu manusia dan binatang, ya kan? Manusia hidup, binatang hidup. Manusia makan, binatang makan. Manusia minum, binatang minum. Manusia buang kotoran, binatang buang kotoran. Manusia melakukan hubungan badan, binatang melakukan hubungan badan. Manusia melahirkan, binatang melahirkan. Manusia mati, binatang mati. Nah, sama wajar kan kalau Allah mengatakan manusia itu seperti binatang ternak. Jadi wajar toh? Manusia itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Nah, kita lihat dari susunan anatomi tubuh. Saudara punya mata, binatang punya mata. Saudara punya telinga, binatang punya telinga. Saudara punya mulut, binatang punya mulut. Saudara punya gigi, binatang punya gigi. Saudara punya lidah, binatang punya lidah. Saudara punya kaki, tangan, binatang punya kaki.
Kenapa binatang disebut punya kaki, saudara pun disebut punya tangan? Karena binatang jalannya berkaki empat kakinya berjalan. Kalau dia tegak, kaki depannya disebut tangan, seperti saudara. Tapi saudara kalau merangkak bukan disebut binatang. Ya kan? Itu. Nah, dari struktur anatomi tubuh, saudara sama juga ada binatang. Saudara punya paru-paru, binatang punya paru-paru. Saudara punya jantung, binatang punya jantung. Saudara punya darah, binatang punya darah. Saudara punya urat, binatang punya urat. Hanya binatang tidak punya pikiran. Nah, itu beda saudara dengan binatang. Maka saudara disebut makhluk yang sempurna karena ada pikiran. Nah, kenapa di sini Allah mengatakan, ya kan, mata, hati, telinga. Jadi hati, mata, telinga. Ini alat siapa ini? Mata, hati, telinga. Alat bagi siapa ini? Bagi pikiran. Inilah alat manusia untuk berpikir. Hatinya, matanya, telinganya. Kalau mulut, enggak. Mulut ini bukan untuk berpikir ini. Mulut ini untuk menyampaikan hasil pikiran. Nah, inilah mulut untuk menyampaikan hasil dari berpikir tadi. Sementara alat untuk berpikir adalah hati, mata, dan telinga. Jadi wajar toh kalau Allah sudah menyamakan kita di surat Al-A'raf ayat 179 itu mengatakan manusia itu seperti binatang ternak. Wajar toh? Nah, karena manusia itu sama dengan binatang. Manusia itu sama dengan binatang. Gitu. Jadi di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, kita itu harus memahami. Ini perintah Allah, memahami ayat-ayat Allah. Nah, setelah kita membaca, kita berpikir, kita merenungkan, nah, kita memahami ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, makanya itu Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179 ini mereka dikatakan mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, jadi kita ini sama dengan binatang kita ini, ya kan, dari struktur tubuh, dari kebutuhan sama dengan binatang. Beda kita dengan binatang hanya di pikiran. Nah, jadi di sini mata ini Allah anugerahkan kepada makhluk yang sempurna. Kalau binatang tidak sempurna itu, karena dianya tidak punya pikiran. Jadi apa yang dilihatnya tidak tahu dia, tidak digunakan untuk pikiran. Makanya dia binatang ini tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang punya orang, mana punya dia, mana tahu dia. Yang penting ini makannya semua. Yang penting perut aku kenyang, katanya. Nah, di sini kita kupas dulu satu-satu. Kita tinjau dulu dari hati. Hati ini kalau saudara pernah melakukan kesalahan, nah, kesalahan itu yang dilarang oleh Allah, maka hati saudara itu menegur atas perbuatan saudara yang menyalahi tadi, yang melanggar perintah Allah tadi. Tapi saudara abaikan suara hati saudara, sehingga suara hati tadi semakin lama semakin mati, dia tidak bersuara lagi, sehingga yang menguasai hati saudara adalah bisikan-bisikan setan. Karena saudara sudah mengabaikan suara hati saudara. Nah, hati ini dianya mencari dari kebenaran. Hanya kebenaran yang datangnya dari Allah. Makanya Allah memandang kepada hati. Allah tidak memandang bentuk rupamu dan tidak memandang apa yang kau miliki,
tapi Allah memandang kepada hatimu. Karena hati ini tempat segala penyakit. Baik itu penyakit iri, dengki, hasad, hasud, ria, ujub. Nah, ini berkumpul di semua penyakit-penyakit hati. Jadi di sini Allah lihat apakah sudah sehat hatinya ini. Sudah hilang semua penyakit-penyakit yang dalam hatinya itu. Makanya Allah selalu memandang kepada hati. Nah, mata ini selalu kita pergunakan untuk yang dilarang oleh Allah. Melihat tubuh yang seksi, bahenol, bayangi, yang datang kemana-mana pikiran itu kan. Nah, sehingga kita tidak peduli lagi ini istri yang sudah jadi istri orang atau bukan. Sehingga istri orang pun diminati juga, melakukan hubungan badan juga. Yang istri pun, istri orang juga mau berselingkuh dia. Itu padahal sudah punya pasangan masing-masing dengan jenis yang sama. Apa yang di pasangan selingkuhnya itu ada, sama istrinya juga ada. Apa yang ada dengan suaminya, dengan pasangan selingkuhnya pun ada. Tidak ada beda. Cuman beda saudara rasakan karena bisikan-bisikan setan tadi. Mata saudara ini dirobahnya, sehingga lebih ganteng daripada selingkuhan saudara daripada suami saudara. Lebih ganteng selingkuhan saudari daripada suami. Padahal sama ajanya. Kalau diperhatikan susunan struktur tubuhnya semuanya sama. Tidak ada beda kok. Semua fungsinya sama kok. Cuman karena bujukan bisikan setan laknatullah itulah kurangnya keimanan. Jadi mata ini tidak melihat ke tanda-tanda kekuasaan Allah. Betapa Allah sudah berfirman setiap yang bernyawa harus merasakan kematian. Kita lihat kekuasaan Allah tadi. Benar tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati, manusia meninggal. Kita lihat lagi firman Allah. Ciptanya langit yang tidak bertiang. Sementara manusia menciptakan selalu menggunakan tiang kalau membuat langit-langit. Betapa Allah itu maha berkuasa. Kita lihat lagi ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang lahir. Benar firman Allah. Itu tidak kita pergunakan. Mata ini melihat kekuasaan Allah. Telinga ini tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi kalau dengan musik solawatan, joget-joget, ya kan, joget-joget berselawatan kan, entah siapa yang ngajar itu. Berjoget dengan sambil berselawatan. Ajaran dari mana itu? Dah ngerti aku itu. Di mana saudara bisa mendapat khusyuknya untuk berselawat? Di mana saudara bisa meneteskan air mata waktu saudara berselawat? Jika saudara berjoget-joget diiringi dengan musik. Jadi ucapan saudara berselawat hanya di bibir. Tidak ada gunanya saudara berselawat sambil joget-joget itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak berguna bagi saudara yang berselawat sambil berjoget-joget. Tidak ada gunanya itu. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, mata ini kita pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hati ini kita pergunakan untuk membenarkan firman-firman Allah, untuk meyakini, hakul yakin akan adanya Allah. Hati ini untuk tempat selalu mengingat kepada Allah. Hati ini selalu kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati dengan zikrullah. Nah, supaya kita jangan disamakan dengan binatang ternak. Bahkan lebih sesat lagi. Kenapa manusia itu lebih sesat daripada binatang ternak? Sudah jelas di firman-firman Allah. Tempat kita berlindung, tempat kita memohon hanya kepada Allah.
Tapi kenyataannya kita mencari kekayaan dengan pesugihan. Kita percaya ada kekuatan yang lain daripada kekuatan Allah. Kita yakin ada yang lebih memberi daripada pemberian Allah. Jika kita mengorbankan anak gitu, demi jadi orang kaya. Saudara sahabat ingin jadi orang kaya itu untuk apa sih? Mendapatkan kedudukan yang tinggi itu tadi itu apa sih? Untuk jadi prestisi dalam di kehidupan saudara sahabatku. Untuk dikagumi oleh manusia-manusia. Untuk supaya manusia-manusia mau mendengarkan omongan saudara, pembicaraan saudara. Supaya saudara dihargai, merasa tidak terhina di mata manusia. Tapi saudara tidak takut terhina di mata Allah. Nah, jadi tersesat. Nah, saudara ada pikiran, Allah anugerahkan. Sudah tua, sudah banyak telinga ini mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama, dari para ustadz. Tapi gitu muncul ajaran baru, ajaran Eyang Wildo, ajaran Mama Gufron, saudara ikut. Padahal kesempatan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku hanya sekali di dunia ini, hanya sekali. Setelah itu tidak ada lagi namanya kehidupan di dunia. Yang ada hanya menanti di alam barzah. Nah, makanya kita pergunakan hati kita, mata kita, telinga kita untuk jadi alat untuk kita berpikir. Berpikir perihal apa? Kepada kekuasaan Allah. Dengan kita berpikir akan kekuasaan Allah, maka kita paham betul Allah itu memang ada. Allah itu nyata. Jadi disinilah, kalau saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ingin masuk ke dalam golongan husnul khotimah, bukan dimasukkan ke golongan orang-orang yang su'ul khotimah, maka di sini harus benar-benar sahabat-sahabatku mengucapkan dengan bibir dan diyakini benar dalam hati. Jadi kalau hati itu mengucapkan la ilaha illallah, maka mulut pun mengucapkan la ilaha illallah. Hati dan mulut ini harus sejalan. Ini sedikit mau masuk kita ke ranah kata ke majlis zikir tawakal. Ini masuk ke ranah zikir tawakal. Jadi kita berzikir dan bertawakal kepada Allah. Apapun kejadian atas diri kita, apapun yang ada yang akan datang kepada diri kita, kita bertawakal kepada Allah. Maka disebutlah itu zikir tawakal. Nah, ya kan? Jadi di sini kita, kalau di si bibir ini mengucapkan la ilaha illallah, maka hati kita pun harus sejalan la ilaha illallah. Jangan mulut mengucapkan la ilaha illallah tapi hati diam, hati tidur. Maka di satu kisah, satu riwayat, Nabi pernah mau masuk masjid. Jadi di situ lihat Nabi ada setan, ragu-ragu masuk ke dalam masjid tersebut. Nabi menegur, "Hei iblis, sedang apa kau di sini? Aku mau mengganggu orang yang sedang sholat itu. Tapi ada orang yang sedang tidur ini, takut aku jadinya ragu-ragu. Kenapa engkau takut kepada orang yang tidur daripada orang sholat? Sementara orang sholat tadi sedang bernajat dia kepada Tuhan yang menciptakannya." Datang iblis, setan menjawab, "Karena yang sholat ini bodoh. Yang sholat ini bodoh, mudah saya merusak sholatnya daripada orang tidur ini. Orang tidur ini adalah orang alim yang berilmu." Nah, orang alim yang berilmu. Apakah orang berilmu zaman sekarang seperti yang dimasukkan setan tersebut?
Ilmu itu mengetahui. Kalau tidak mengetahui, berarti orang itu tidak berilmu. Nah, kenapa? Lebih takut setan melihat orang tidur daripada orang yang sedang sholat. Gitu. Karena orang yang tidur tadi, yang tidur tuh matanya tidur tapi hatinya tidak tidur, selalu ingat kepada Allah, zikrullah, selalu ingat dia kepada Allah. Maka setan takut. Sementara yang sholat tadi matanya yang terbuka, hatinya tidur, maka setan tidak takut, tak ingat kepada Allah. Dia hanya sholat. Sementara orang tidur tadi, matanya yang tertidur, tapi hatinya tidak tidur. Hatinya berzikirullah, zikirullah. Dia selalu ingat kepada Allah. Maka setan takut. Nah, jadi orang berilmu, kalau zaman sekarang banyak yang menyesatkan umat Nabi Muhammad ini. Apalagi dengan kajian makrifat. Nah, ini yang paling bahaya di kajian makrifat ini. Makanya saya tidak mau menyinggung masalah kajian makrifat di dalam media sosial. Karena takut nanti penerimaannya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Ini harus bertatap muka, harus berkumpul. Itu. Ya, betul, sama dengan berzikir. Berzikir juga harus ada menuntun. Gitu. Karena iblis itu, setan itu paling benci melihat orang yang berzikir. Paling benci dia. Patah tulang-tulangnya itu, patah tulang pinggangnya itu. Apalagi orang beristighfar. Orang suka beristighfar itu, benci itu setan itu. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi wajar toh Allah berfirman bahwa manusia itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak digembala oleh manusia. Binatang ternak diseru, "Hei kambing, kumpul." Dia dengar, tapi dia tak tahu maksud berkumpul itu apa. Berkumpul-kumpul, disuruh berkumpul tadi apa? Tidak tahu. Binatang ternak dengar ya, tapi mengerti, paham atas seruan tadi tidak tahu dia. Nah, begitu juga dengan azan, seruan sholat, tidak mengerti dia. Dengar ya, paham tidak arti sholat itu tadi, azan tadi, untuk memanggil orang sholat tadi. Paham tidak azan? Kalau artinya tahu, paham enggak? Enggak. Nah, arti daripada azan tahu, terjemahan daripada azan tahu, gitu. Tapi paham enggak? Enggak. Apa buktinya? Ayo, buktikan, jawab. Ada tuh disediakan oleh YouTube kolom komentar. Nah, satu, saudara mempunyai bulu, ya kan? Di ketiak saudara disebut bulu, di dada saudara disebut bulu. Nah, kenapa tiba di bagian ke atas itu disebut rambut, disebut kumis, disebut jenggot? Kenapa tidak disebut bulu? Padahal sama bentuknya. Kenapa? Kok berbeda? Tiba di ketiak saudara disebut bulu ketiak, tiba di dada saudara disebut bulu dada, tiba di ada usah disebutkan, tidak usah dilanjutkan kan? Tidak usah dilanjutkan itu. Nah, jadi kok tiba di bagian kepala kok berbeda namanya? Padahal sama bendanya. Tiba di atas kepala disebut rambut, di atas bibir disebut kumis, di bawah di Jawa dagu disebut jenggot. Kenapa? Nah, coba jawab di kolom komentar saya. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin.
dan bagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayahnya ke jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diredhoi Allah, bukan di jalan yang disesatkan dan jalan yang dimurkai Allah. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan mendapatkan rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Kalau rezeki yang haram, sahabat tinggalkan. Dan jangan lupa perbaiki solat. Jangan lupa perbaiki solat. Karena solat itu adalah perkara yang pertama yang akan diperiksa. Kalau baik solatnya, maka baiklah keseluruhan. Kalau jelek solatnya, maka jeleklah keseluruhan. Andai kata sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah memulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.